Terus pakai kalau terkait pemberitaan yang simpang siur itu tanggapannya gimana nih? Kalau misalkan ada yang kira-kira nggak pas itu tanggapannya gimana? Pakai sendiri tentang pemberitaan. Tentang pemberitaan Iya. ya Nah, sangat menyayangkan. Sebenarnya dari awal pun kan kami sudah beranggapan ya ini adalah salah satu hal perbaikan bagi kami. Sayangnya sekarang kenapa diperluas, karena kan yang repot mereka juga. Yang saya khawatirkan jejak digital itu nanti akan ada membekas pada diri mereka ya. Gitu saya khawatir itu. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dari pihak sana untuk tabayun, untuk saling sadar kesalahan ya udah gitu. Nggak usah lalu untuk proses seperti ini karena udah terlanjur masuk laporan gitu. Iya. Jadi ya bagaimana, saya pun ikut aturan proses hukum, Siap dihadapi berarti artinya. siap dihadapi, bukan mau kick balik sebenarnya. Kita Iya. cari jalan tengahnya di mana baik. Iya. Karena bagaimanapun mereka santri kami gitu. Sekalipun mereka udah benci kepada saya, orang tuanya pun mungkin sudah tidak suka. Ya karena ajaran Islam itu nggak boleh seperti itu. Biasanya berkewajiban Iya. mencari jalan, bukan artian saya jadi terdakwa atau apa begitu. Sangat disayangkan, Pak. Sangat Atas sayang. kejadian ini sangat disayangkan. Padahal masih bisa musyawarah. Dan itu pun sudah tertera di aturan pondok, jika ada suatu masalah tidak harus melibatkan aparatur yang lain. Dampaknya seperti ini kan. Keluargaan dulu ya. Begitu. Ya, saya. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Ada salah satu daripada KYN yang dari Polsek Majalengka menyayangkan begitu. Jadi kemarin pada saat lapor pun ada beberapa santri yang dimana itu santri tidak kasih. Jadi ibarat kata ke bawah-bawah dia mencari ungkap itu benar. Jadi apa 20 yang sebenarnya itu tidak benar? Tidak benar, Pak. Maka kira-kira ada berapa santri kita yang kelas 9? 16. 16. Hanya nanti berarti 11. Nah, itu 11. sudah Dan pada saat kemarin pelaporan pun itu begitu. Nah maka ketika tadi pertanyaan apakah ini akan diproses secara hukum, mungkin pasti akan kami proses secara hukum. Saya di sini datang bersilaturahim. Pertama saya untuk mengklarifikasi isu-isu yang sedang beredar di media saat ini, di mana isu itu terangkat bahwa di mana ada indikasi di pondok kami terjadinya pelecehan seksual. Saya sendiri selaku pengasuh pondok pesantren memastikan bahwa setiap isu yang bergulir di media itu tidaklah benar. Satu itu. Kemudian ketika ada isu-isu yang lain berkembang di media yang lain pun perihal tentang penyebaran video-video yang tidak pantas dan disaksikan tidak ada begitu. Nah kemudian kalau saya harus berbicara kronologis dari awal, memang cukup panjang begitu. Si salah satu santri ini memang dari awal pun dalam pengawasan. Kenapa? Karena mengingat ada salah satu pergaulan yang memang sudah di luar batas dan itu kontrol dari orang tua yang diterima. Terindikasinya ketika itu santri tersebut ya saya atasi ketika beliau ada di pondok dan melakukan tindakan di luar sewajarnya dia gitu ya, pacaran lah bahasa ininya pacaran gitu. Akhirnya kenanya sama saya. Kenapa kenanya sama saya? Karena saya khawatir hubungan dia dengan lawan jenis itu khawatir nanti malah berimbas terhadap keselamatan dirinya. Belum, untuk pemanggilan saya belum ada dari penyidik. Bahkan ada beberapa teman yang kemarin isi pengajian di Polres Karawang, Bareskrim, kami belum sampai ke wilayah penyidik. Jadi si pelapor itu baru sebatas pelaporan saja. Jadi kemarin pada saat lapor ada beberapa saksi. Jadi ibarat ke bawah-bawah. Orangnya mana? Ya, boleh Pak, bisa diceritain terkait itu yang dilaporkan, yang laporan para santri ya, Pak Tidak. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan klarifikasi perihal ini di waktu satu hari puasa itu sudah dimusyawarahkan dengan para wali santri. Bahkan di saat itu pun semua para wali santri di akhir daripada ending semua yang setelah di statement kepada saya pun sudah saling Islam mengistilahkan, saling maafkan. Namun ketika selepas anak-anak masih lulus dan mendapatkan
besar. Mereka langsung membuat reaksi yang lebih jauh lagi di luar dugaan kami. Begitu. Awalnya kami pikir mereka tidak ada tindakan apapun. Tidak ada yang melapor. Ya, tidak ada pelapor apapun. Karena di situ sudah ada kesepakatan di waktu forum itu. Bahkan orang tua santri pun ya sudah memaafkan atas segala kekhilafan dan semuanya. Nah, khilaf di sini bukan dalam arti kata saya adalah kontak fisik pada anak. Nah, saya katakan laporan yang dilakukan oleh anak itu masih bias. Dan saya pribadi selaku orang pengelolanya tidak melakukan apapun tindakan kepada anak-anak kami. Malah ada kami itu benar-benar menjaga dan bagaimana cara mendidik agar anak-anak kami lebih baik lagi. Nanti ketika itu pun pada saat akan ada riungan ke pondok kami, gitu ya, itu dari orang tua saya tidak ada yang berkomunikasi, tidak ada yang memberikan informasi dari awal bahwa akan ada riungan tentang hal ini. Kalau istilah dalam bahasa agamanya nggak ada tabayun, nggak ada tabayun kepada kami, sehingga kami pun dibuat kaget dengan banyak datang orang tua wali santri. Nah, itu kan secara etika sudah punten melanggar daripada kode etik, gitu. Datang ke tempat seseorang tanpa izin. Nah, ketika itu saya kaget, ya sudah saya atasi ada apa, dan itu tidak dibuka, gitu. Setelah terjadi banyak obrolan, akhirnya terjadilah riungan. Ketika di riungan itu pun saya langsung di just gitu ya, bahwa saya itu sudah melakukan tindakan yaitu fungsi kekerasan seksual. Di situ saya langsung kaget. Kenapa kaget? Karena kan tidak ada klarifikasi dari awal. Sedangkan pada awal pun ketika ada permasalahan yang memang melibatkan santri ataupun ada yang merugikan, kita bisa musyawarah secara kekeluargaan. Nah, dari situ akhirnya karena mereka langsung percaya terhadap laporan pertama dari anaknya dan menelan bulan-bulan informasi dari anaknya, begitu, sehingga orang tua itu langsung khawatir. Mereka pikir anaknya benar-benar diapa-apakan sama saya, padahal sama sekali tidak, begitu. Nah, setelah itu akhirnya ya saya akhirnya menjelaskan kepada mereka kalau seandainya saat ini saya harus membenarkan Bapak Ibu percaya sama saya, apa tidak kan? Ya sudah, ini semua luapan emosi orang tua di saat forum itu selesai. Bahkan ketika itu pun sampai bahwa terjadi ada obrolan ini tidak akan sampai dibawa ke ranah hukum. Ada salah satu orang tua santri yang mengatakan demikian, dan ini kepala sekolahnya langsung. Kenapa? Karena berpikir gini, di saat itu pun mereka sudah ada emosi ketidakpercayaan. Kami terima atas segala mungkin tindakan daripada guru-guru kami, saudara kami, namanya pendidikan pasti terbuat itu ada. Namun kadang-kadang mereka tidak paham harus pendidikan seperti apa, sehingga wacana atau isu-isu yang berkembang itu bahwa katanya puluhan santri, padahal jumlah santri yang ada di kami itu 16. Pak, ini kan nggak masuk ke proses hukumnya, gimana? Ya, kita akan ikuti proses hukumnya aja. Saya pun akan meminta, ya secara membantu saya akan memenuhi panggilan-panggilan dari mungkin Kasat Reskrim Polres Karawang. Udah dapat surat panggilan belum? Ya Pak. Surat panggilan udah? Belum ada. Pak, tadi sebelumnya ada musyawarah ini terkait apa? Yaitu kasus di mana ada dua santri yang melaporkan kepada orang tua santri, gitu, bahwa dia katanya dipegang-pegang dan sebagainya, padahal itu semua tidak Pak, gitu. Nah, dari situ akhirnya musyawarah itu adalah mempertanyakan maksudnya apa seperti itu. Sudah saya jelaskan, cuman sayangnya sebelum selesainya digelar permusyawarahan itu, kenapa ada lagi terjadi seperti ini? Dan hal ini terjadi ketika ijazah sudah diterima oleh santri, begitu. Padahal ini saya khawatir ada seseorang yang menunggangi daripada kasus ini. Secara naluri, anak-anak pun pasti tidak mau seperti itu, gitu Pak. Yang dituduhkan Bapak sendiri berarti? Kemungkinan. Iya, yang diarahkan ke Bapak langsung. Kepada Ya. saya. Gitu. Kalau Bapak sebagai apa di situ? Ketua yayasan. Iya, ketua yayasannya langsung. Iya. Berarti pimpinannya berarti? Iya. Iya, yang dituduhkan. Pak, Bapak nanya. Nama lengkap Pak? Kiki Andriawan. Kiki? Kiki Andriawan. Andriawan. Kontesnya apa? Yayasan kontesnya apa? Kontes nih, untuk nama kontes Alif. Yang di mana sih? Lokasinya yang di mana? Di daerah Hidayah. Oh iya. Maksudnya Pak ya? Sebentar, izin. Terkait masalah itu kan juga ada katanya izin pondok pesantrennya juga katanya nggak ada. Itu gimana tuh? Nah itu Iya. izin kita sudah ada dari tahun Iya. 2022. Pengajuan itu dari tahun 2018. Begitu. Izin itu sudah ada, kami pegang. Begitu. Jadi dari laporan-laporan yang berkembang di media itu memang ada beberapa yang menurut saya tidak konkret dengan kenyataan. Jadi ada yang ditambah-tambahkan. Gitu. Tapi statement
ke Pak Depak sendiri mengatakan tidak ada, ya tidak terdaftar itu gimana waktu awal? Nah itu, Nah, nah ini, ini 2022 ya. ini 2022, Iya, punya langsung. udah habis atau belum? Iya. Kan jadi tidak sesuai statement yang kemarin tersebar itu. Nah, Iya. makanya tadi sama Kemenak juga diklarifikasi lagi. gitu. Diklarifikasi lagi. Iya. Jadi ini yang asli. Artinya kedatangan ke sini itu klarifikasi gitu. Iya, Iya. klarifikasi. Maksud pihak Kemenag itu minta klarifikasi. Iya. Ada apa? Bukan terdakwa. Kita sebagai Iya. saksi. Iya. Oh iya. Jadi banyak kekeliruan yang dilaporkan oleh. Iya, maksudnya supaya tidak menjadi bola liar yang berlebihan di media. Iya. Izin Pak, mau ada pendampingan penasihat hukum nggak ada rencana itu Bapak? Oleh Bapak sendiri Kedepannya jika memang diperlukan pasti ada Pak. pendampingan? Iya, pendampingan dari LBH. Iya. Saat ini belum Belum. ya.